Ya, teman-teman, hari ini tepat di tanggal 18 di hari Jumat ya. Hari masih libur teman-teman dan updatean untuk hari Kamis berarti teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke updatean emiten punya teman-teman ya. Mungkin yang sudah terdaftar di sini sudah pasti dibahas teman-teman ya. Asal ada waktunya pasti dibahas kok teman-teman, tenang aja ya. Masih ada di Sabtu dan di hari Minggu teman-teman. Sampai ke Senin pagi ya. Mudah-mudahan sih bisa teman Senin pagi. Karena mumpung saya ini Sabtu ini masih di rumah teman-teman, gak kemana-mana ya. Karena kan kemarin habis lebaran teman-teman ya, habis liburan. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar. Itu sangat luar biasa teman-teman ya. Tanpa ada dukungan teman-teman, video-video yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya ya. Karena semua emiten itu yang di garis sebelah kanan ini teman-teman, ini punya teman-teman sendiri ya. Dan di sini ingat teman-teman, tidak ada apapun ya, tidak ada kelas, tidak apa, tidak ada apapun ya. Kita komentar pun harus dibalas dengan yang namanya video, teman-teman. Itu udah menjadi komitmen saya teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya. Terus kepada teman-teman yang belum dibahas, mungkin ada beberapa emiten ya, masih ada nih beberapa untuk harga wajar. Mungkin kita akan bahas secepatnya lah teman-teman ya. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat juga bersama keluarga ya. Serta yang telah memberikan dukungan ya berupa super tank ya. Terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kita akan mengembalikan ke hukum dasarnya dari dulu sampai sekarang teman-teman harusnya ya. Beli saham itu di bawah, teman-teman jual di atas. Nah, mungkin harus teman-teman harus dikembalikan lagi, dipermudah teman-teman. Ingat ya, beli saham itu dipermudah. Terus kalau teman-teman masih beberapa bulan di bursa, jangan coba-coba ngambil saham IPO. Jangan coba-coba ngambil saham-saham yang baru listing 2 tahun, teman-teman, lebih kurang dari 2 tahun, minimal 3 tahun yang sudah listing sudah teruji. Usahakan ngambil EQ45 aja, teman-teman yang baru masuk di bursa ini ya. Apalagi sekarang EQ45 itu lagi di diskon, teman-teman. Banyak saham-saham emiten-emiten yang di diskon. Silahkan teman-teman cari fundamental aja dulu, teman-teman ya. Jangan teman-teman nyari yang lain dulu, fundamentalnya aja dulu. Masuk ke bursa jangan all in ya. Seorang investor sejati pun LKH untuk istilahnya untuk beli aja butuh waktu 1 bulan teman-teman ya. Biar apa kata dia itu, biar tidak ketahuan teman-teman ya. Kalau saya masuk sekaligus ya pasti ketahuan gitu ya kan. Nah sebulan kemudian kan tiba-tiba muncul namanya di profil gitu teman-teman. Ternyata cara ngambil seperti itu dikasih tahu teman-teman sama LKH juga. Dan LKH juga belinya itu tidak semua saham teman-teman ya. Tidak semua saham dibeli sama dia, hanya beberapa saham aja ataupun 1 atau 2 saham udah. Setelah itu udah dia itu beli nyicil teman-teman. Kalau teman-teman memperlakukan saham seperti itu terus berlaku sabar teman, LKH itu eh, sabarnya luar biasa teman-teman ya. Dia akan menunggu, beliau akan menunggu 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun teman-teman ya, sampai 5 tahun. Nah, apakah LKH pernah cut loss? Pernah, kata dia itu pernah cut loss teman-teman. Di saham apa langsung digantikan ke UNTD ya. UNTD itu satu yang multi. Nah sebenarnya teman-teman, jadi teman-teman ceritanya seperti itu. LKH itu tidak pernah yang namanya ambil 1 kali itu setelah LKH tidak pernah ambil. Kalau sekarang mungkin uangnya udah besar, sudah di beberapa saham gitu kan. Dia aja dulu hanya ngambil 1 saham ya, terus dia nyicil teman-teman, nyicil sama 1 bulan teman-teman. Dan dia rajin, belum masuk aja dia rajin baca LK-nya teman-teman, rajin gitu. Jangan kita lihat, wih naik nih, kan dikembalikan ke hukum dasarnya teman-teman yang beli saham itu di bawah. Kalau teman-teman beli saham di atas, ada yang istilahnya eh, hunter arah, nah arah hunter gitu kan. Nah boleh teman-teman asal hukumnya apa arah hunter. Ketika dia turun langsung cut loss, hukumnya harus begitu teman-teman, hukumnya harus begitu. Jangan arah hunter, ketika turun teman-teman malah langsung mau investasi, ya salah teman-teman. Teman-teman model scalping, hukum scalping aja
itu beli sekarang harus jual sekarang juga atau hari ini harus keluar juga yang gak ada untung ataupun jangan pernah diingetin teman-teman, ataupun agak senggangan dikit ambil yang beli sore jual pagi gitu kan, ataupun yang beli pagi jual sore ada teman-teman. Jadi teman-teman harus menentukan diri teman-teman mau pakai gaya trading apa gitu ya. Jadi tentukan teman satu aja, jangan macam-macam, mau TA, mau istilah teknik analisis silahkan, mau badarmologi silahkan, atau mau fundamentalis juga silahkan. Jangan sampai teman-teman ikut-ikutan kata orang, atau tiba-tiba nemu saham, orang lain bilang begini nemu saham. Kadang-kadang se-emiten saya itu yang dibahas kan punya teman-teman. Kadang-kadang itu punya teman-teman itu yang sudah nyangkut, teman-teman nyangkut di atas, ada di bawah seperti apa, gitu, sudah sampai minus sampai 30%, 40%, bahkan ada sampai minus 50%, 65%. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman emiten yang saya baca teman-teman sendiri gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang ngambil di bawahnya ataupun di atasnya, teman-teman bisa menjadikan pusat informasi juga gitu. Dan saya juga ingin dari teman-teman itu ada masukan gitu di kolom komentar itu untuk sebuah emiten yang saya bahas. Masukannya apa, informasi oh ini lagi di ini lagi di ini itu akan menjadi nilai lebih buat teman-teman yang lain gitu kan. Mau istilahnya kabar positif ataupun negatif nanti kan sembari dilihat videonya, sembari dibaca komentarnya, nanti dilihat juga informasi seperti ini nih gitu kan, berpikir positif atau negatif nih, cari informasinya yang banyak, kumpulkan, tulis, jangan sampai teman-teman harus menulis, apalagi kalau yang punya lukisan market maker, tulis aja di sini. Saya sering nulis di sini kan ada kata-kata market maker, kenapa, biar mengingat ketika masuk ke examen itu saya mengingat lagi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kita langsung aja ya ke ADI teman-teman ya. ADI nah, ADI kemarin dia sudah menyentuh target di tengah 8-nya ya, dengan baik, cuman di bawahnya belum teman-teman ya. Maka minggu ini kita akan lihat nih si market makernya mau kemanain dulu gitu, apakah mau ke istilahnya ke atasin lagi atau ke malahan diturunkan ke bawah gitu ya. Nah, ini ya tanda-tanda penurunan sudah dilihat jelas di sini kan, kemarin di sini kan open up sudah ketahuan bahwa di sini adalah area untuk penurunan yang teman-teman di area 6.290 sampai di area 56.004. Nah mudah-mudahan sih ini kan sebaran lokal tuh meskipun lagi akumulasi terus teman-teman. Mudah-mudahan kawan juga sudah mencapai yang saya titik tandakan di sini, cuma belum sampai target di sini. Apabila tidak kuat sampai sini teman-teman ya, atau hanya menyentuh aja, berarti dia mau melanjutkan penurunan ya, atau dia menyentuh terus ada koreksi sebentar tidak melewati 6327 teman-teman ya, berarti dia mau melanjutkan kenaikan karena dia sudah bikin step 1, step 2, dan step 3. Tetapi apabila si market makernya mau menutup dulu PR sampai ke level 5.700 ataupun di atas sedikit lah teman-teman untuk step gitu. Tapi secara MA lagi tetap harus hati-hati, jangan all in teman-teman, karena melihat gap yang sangat lebar seperti ini suatu saat ketutup. Nah mudah-mudahan ketutup dulu baru dia melakukan pantulan sampai ke target ke angka 72. Oke, mudah-mudahan gonjang ngajing tidak jauh daripada 68 68 69 ya, 6970 dan ke bawahnya bisa ke 1600 bisa gonjang ngajing di situ untuk biar tenang. Jadi pas ke atas itu tenang, target utama saya di angka 10.530 ya. Nah, secara isian sudah berapa bagus, kemudian isiannya bagus banget teman-teman, banyak lokal jadi kan banyak lokal gitu, ada pembuangan ambil lagi, berarti ada pembuangan lagi ambil lagi, tapi dia cenderung terus meningkatkan pengambilannya. Padahal koren pun demikian, bahkan padahal koren sejak tanggal 20 Desember ini kita harus beli, tapi dia pantulan di area 20% ya teman-teman, dia pantulan artinya setiap 20% dia punya pantulan lumayan, 1 sampai 5% dapat lah teman-teman ya. Jadi untuk pantulannya harus keluar dalam posisi downtrend, jadi pantulan di angka 20%. Oke, terus
smart money kemarin masuk yang terjadi kenaikan signifikan biasa sesuai lagi atau mundur ke bawah lagi untuk koreksi. Perhatikan smart money masuk berarti dia mau melakukan kita harus hati-hati teman-teman ya, walaupun seperti uptrend ya, soalnya MA10 kan lagi menuju ke atas, MA20 saja tapi dia menunjukkan jejak yang sangat lebar untuk dia tetap harus hati-hati. Yang nyangkut tenang aja teman-teman ya, tinggal teman-teman bersahabat dengan namanya waktu. Oke, untuk AADI pungutannya bagus daripada barang lokal. Kalau ada istilahnya turun naik ada masih lanjut teman-teman ya, ada agro atau mulai kita dari smart money dulu. Smart money sudah mulai masuk bagus, terus si bandar lokal kita hapus dulu oke. Perhatikan teman-teman untuk agro ini si bandar lokal terus akumulasi, ada gap yang sangat lebar di angka 3.600 teman-teman ya. Ini secara EMA sudah mulai bagus teman-teman ya, EMA sudah mulai bagus. Secara liquidity tanggal 8 sudah belum tutup teman-teman ya, dikit lagi baru tutup sama shadow ya. Nah, secara EMA juga sudah mulai bagus, tetap harus hati-hati. Ini area penurunannya ada gap ya di angka 1651, terus di angka yang kecil teman-teman. Mudah-mudahan kita lepas dari itu ya. Nah, ini semua lagi saya juga lagi menunggu teman-teman apakah unbreak dari harga tanggal 8 atau mau sengaja diturunkan kembali untuk menutup PR gapnya, karena gap sudah terlihat 1, 2 sama 3 di sini teman-teman. Sudah terlihat ada penurunan. Cuma sayang banget di sini ternyata foreign lagi keluar dari agro teman-teman ya. Tapi untuk adiknya yaitu AADI diakumulasi sama asing. Itu untuk kakaknya si agro. Jadi jangan terlebih duluan teman-teman, si langsung kakak. Nah, dia lagi dalam posisi ya turun ya untuk si bandar foreignnya. Ada pembuangan smart money sudah mulai masuk, belum ada jual yang signifikan. Besok kalau ada terbrik berarti dia mau mengejar kenaikan ke target 1900. Sudah menentukan targetnya tanggal 9 bulan 4 teman-teman. Nanti kalau sudah break di situ mungkin akan terjadi koreksi. Dia terjadi koreksi itu akan lebih baik. Jadi gap yang sangat lebar pasti ketutup teman-teman ya. Kita bikin gap ini dia masih bisa dapat target 0512 tahun 2024. Target utama di sini teman-teman di angka 4 ribuan ya, 4060 40 100 harga wajar buat rekannya di angka 2500, berarti ini masih jauh teman-teman ya, masih jauh ke 2500, lumayan lah teman-teman ya. Harga wajarnya segitu, tapi saya menargetkan minimal di angka 3600 ya. Oke teman-teman, untuk ADO seperti itu ya, kita cek untuk ADO posisi namanya udah murah banget 10 tahunan teman-teman ya, 10 tahunan ya, 10 tahunan sudah jeblos dari harga tengahnya dari 100 teman-teman. Kalau dipantulkan ya sekarang harus kita pantau bahwa udah mantul emang teman-teman udah mantul, tinggal tunggu keputusan aja apakah si LQ45 ini itu akan melewati tanggal 8 sampai dengan 8 atau malahan untuk menutup PR tadi atau untuk melanjutkan lagi penurunannya, karena kemarin itu lagi posisi mau up juga teman-teman, sama mau up juga dia masih sudah mulai di bawah candle. Nah, tapi posisi terjadi tanggal 8 akhirnya dia terpaksa diturunin dulu karena terjadi itu karena market yang mau bantuan, akhirnya terjadi kenaikan mudah-mudahan besok balik ya bisa ke target ke angka 1900 teman-teman. Oke, untuk Adro sudah ya, lanjut ada Pani. Pani terjadi tanggal 8-nya kita lihat ini sudah ditutup ya, sudah ditutup belum tertutup, dia dikit lagi boleh setengah shadow doang dan dia meninggalkan jejak penurunan juga sama teman-teman. Hampir semua saham-saham yang istilahnya yang ada badannya teman-teman ya, berhubungan sama market maker semuanya hampir turun teman-teman. Artinya tinggal nunggu breaknya aja teman-teman. Ini kalau dia break ke atas 10 ribuan berarti dia mau melanjutkan kenaikan.
Tapi kalau dia malah ke bawah dulu ya, ke area ke level-level bawah, berarti dia sudah cenderung mau menjemput KRK dulu. Tidak sampai jeblos ke angka 1.200 ya, walaupun di situ ada area pada penurunannya mulai menahan sih teman-teman, tidak menahan turunan. Kalau Pani saya yakin mau ke 19.000 lagi teman-teman, tinggal tunggu waktunya aja ya, tinggal tunggu waktunya aja, karena memang itunya langsung push gitu nggak bisa teman-teman ya. Teman-teman juga harus tahu IHSG di pasar seperti apa, nah itu yang biasa ya. Posisi lagi uptrend, MA10 lagi menunjuk ke atas teman-teman, cuman MA20 nya ini masih menunjuk ke bawah. Ini yang menjadi kendala saya, itu MA20 masih menunjuk ke bawah dan ada meninggalkan gap MA10 tapi ke atas. Nah, maka saya akan tunggu teman-teman dia untuk menutup PR gapnya di angka 48 menembus PR tadi ke atas dulu untuk menyelesaikan PR-nya, atau nanti melanjutkan lagi penurunan atau kenaikan. Sebenarnya semua uptrend teman-teman kemarin pun ya, cuma tergantung di sini aja lihat di tanggal 8 itu ya. Sini tanggal 8 itu dan smart money sudah mulai masuk, bagus teman-teman ya. Terus barang lokal juga kemarin tanggal 9 Maret 9 April ya sudah mulai masuk teman-teman, dan dana forex sudah masuk sejak tanggal 17 Maret. Artinya lagi diakumulasi teman-teman. Target utama di 19.000, tinggal tunggu waktunya aja teman-teman ya. Walaupun ke bawah, ingat teman-teman ini adalah punya bandar, yang namanya bandar itu ingin punya harga gitu. Baik teman-teman ya, seperti itu ya. Smart money sudah mulai bagus, bandar foreign akumulasi, bandar lokal pun akumulasi. Tinggal tunggu aja keputusan dari market makernya mau menutup PR-nya dulu atau dia mau melanjutkan kenaikannya, karena kemarin pun sebenarnya si Pani itu sudah mulai tinggal MA10 sudah mulai di bawah candle, tinggal tunggu koreksinya aja atau koreksi sebentar untuk meluruskan MA10 ke atas teman-teman. Malah ada trade tengah 8 ya, saya bilang trade tengah 8, saya bilang trade tengah 8 ini ada saat-saat hampir semua emiten kan turun teman-teman dengan menunjukkan gap gitu. Makanya si IHSG juga kan sekarang belum bisa ke level pas penjatuhannya teman-teman ya, belum mencapai atas. Maka masih ada kesempatan meskipun kita akan tunggu si IHSG juga meskipun akan berada atas, atau dia hanya untuk menunjukkan ada gap juga teman-teman di angka 5.900-an untuk beberapa kali. Oke, lanjut ada CBDK. Ini adiknya teman-teman ya, adiknya. Sip, bagus teman-teman ya. Terus secara gas mulai bagus teman-teman, lagi tengah 8 kemarin, malahan tanggal 27 tanggal 8 ya sama teman-teman, tragedi juga tanggal 8 ya. Nah kalau ini sudah menutup teman-teman ya, nah, dia cenderung sudah menaikkan gap menurun, biarin aja mungkin karena kenaikan dari tanggal 8 sudah break teman-teman ya kemarin ya. Nah, kita lihat nih, ini kepala kembar atau kepala merah. Nah si kepala kembar teman-teman, artinya biasanya kalau sudah begini suka penurunan kembali teman-teman. Mudah-mudahan diterima sampai ke level sini aja, jangan terlalu jauh ya untuk koreksinya. Dia kalau koreksi teman-teman ke level sini ataupun menuju kurang dari sini, dia cenderung bagus karena sudah bikin step 1 ya. Sini step 2 dan step 3 kurang jauh teman-teman. Di sini nah juga nih jalan-jalan dalam turun di sini di angka 5.200 teman-teman. Jadi secara TA sih udah mulai bagus, udah golden teman-teman. Si CBDK ini udah mulai bagus teman-teman. Untuk CBDK udah bagus, secara TA pun sudah bagus. Mudah-mudahan ada koreksi, ada harus koreksi teman-teman ya secara TA. Secara MA sudah menuju ke atas untuk si MA10 nya, tinggal mendorongkan MA20 nya itu sendiri. Pungutan bandar lokal sudah mulai bagus juga, perhatikan di sini teman-teman bandar lokal ya. Sudah pungutannya sudah mulai bagus. Terus si bandar foreign ambil keluar sedikit, ambil lagi, artinya ada ambil diakumulasi sama bandar foreign. Smart money masuk, perhatikan. Nah ini smart money udah jualan teman-teman ya, jadi smart money masuk penyebaran banyak. Nah tinggal belum jualan banget karena kan biasa kalau jualan suka si volumenya tinggi, nah dia juga tipis teman-teman. Dan si bandar lokal juga bisa merah-merah teman-teman, ataupun kalau dia lagi menahan harga nah bisa dia hijau teman-teman si bandar lokal atau volumenya. Oke, CBDK secara TA bagus teman-teman ya. Target utama ada di atas 10.000 ya. Jadi beberapa target yang untuk tanda-tanda kenaikannya sudah mulai ditembus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk CBDK bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu ini
tinggal tunggu berita itu Mas Temu saya baca kepala kembar ya, kepala kembar biasanya harus koreksi. Ingat ya, kepala kembar itu 2 di antara 3, artinya 2 naik, 3 turun. Nah, teman-teman, jadi ada juga yang naik tuh. Biasanya yang naik itu ketika seperti sekarang naik MA10 itu MA10 di bawah sana atau enggak MA20 di bawah sana suka naik, teman-teman ya. Kadang-kadang garasi motor juga lah kepada ya. Oke, mudah-mudahan bisa tembus ya di angka 6.000, tapi saat ini lebih baik koreksi dulu ya ke level 5.700. Kalau dia turun ke bawah jangan khawatir teman-teman, karena berarti dia mau menutup PR gapnya yang kecil di sini. Yang gede itu di sini teman biar dapat di sini lah. Besar ini mah hanya penurunan biasa aja lah. Oke teman-teman, untuk CBDK seperti itu ya. Ini sebenarnya CLG teman-teman. CLG semua akumulasi kan 8,1 miliar versi kemarin luar sih terdeteksi cuma sedikit target hampir sedikit jual banyak tapi hanya sedikit aja dibandingkan pengambilannya lebih besar daripada masih di Foru harga wajar ya. Dulu aja cek dulu itu teman-teman ya. Ini target penurunan dulu sudah dihitung dengan baik. Kita hapus kan karena suspend di sini. Suspend. Ya bebas dulu. Belum bebas teman-teman, baru ya biarin aja kalau belum bebas teman-teman ya. Biarkan benar yang berbicara. Smart money sudah mulai masuk, sebenarnya forex kemarin masih sedikit tanggal berapa masih tanggal 15 April ya masuk lagi ke beberapa kali saja. Lagi diakumulasi juga sama bandar lokalnya teman-teman ya. Posisinya sedang turun biarin aja. Karena target kenaikan ada di angka 1111 dan penurunan ada di angka 600. Ini karena penurunan yang signifikan, jadi dia harus dinaikkan dulu. Sudah dibatasin sama si bandarnya ke angka berapa kita ada 1111 artinya kalau teman-teman yang kemarin ini akan terpenurunan itu sama tanggal 7 Februari 2022. Ini adalah MCA-nya juga karena suspendnya itu karena penurunan yang signifikan ya, jadi dia harus lagi lagi. Kalau turunin lagi bisa ke bawah level 600 ke bawah teman-teman, artinya dia mau di suspend minimal sebulan loh teman-teman. Itu kalau dia melanjutkan turun teman-teman. Kita lihat forum. Forum sudah posisi murah banget teman-teman, artinya buat teman-teman ngambil sekarang pun sudah posisi murah banget. Tapi ini teman-teman ingat ya, standarnya forum itu di sini teman-teman di angka 530 dan di bawahnya juga 95-an. Cuman karena ada aksi korporasi gitu, forum itu. Nah kan ada forum itu diakuisisi kan, bagian hasil holding kan. Jadi ini adalah kenaikan yang sangat kenaikan karena ada berita akuisisi. Jadi luar biasa kenaikan yang keras dari forum ini yang setelah saya bilang di angka jadi ini karena ada aksi. Jadi nanti belum kelihatan normalnya di mana teman-teman ya. Karena ini juga seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebenarnya ingin keluar di sini teman-teman ya. Ingin keluar, makanya saya bikin nanti ini target kenaikan karena kenaikan aja karena targetnya bisa bikin setelah lepas aja. Setelah lepas dari MCA-nya sama kalau ini kan karena suspend aja. Kapan suspend di sini kan seminggu terus nanti di dijelaskan seminggu. Dia cuma lepas daripada 600 lagi sini bisa jadi suspend yang kedua kali dan akhirnya kena suspend sebulan. Nah ini teman-teman biarkan aja ya, saya guys di daerah sini akan bermain di angka 1900 sampai angka 587 biarkan lagi sebulan. Tapi secara yang sudah mulai bagus termasuk di atas MA20 pun sudah mulai turun lagi. Lokal juga sudah mulai kumas karena yang bisa menaik sama menurunkan harga
adalah si bandar, makanya kan di situ ya bandar lepas akumulasi karena terjadi MCA dan Selat Bali sudah masuk. Kita sempat Bali masuk, teman sini kan Selat Bali kalah di sini, kalah kan di sini kan, ngambil barang, invest di sini kan penurunan, hasilnya ngambil lagi kalah juga masih kalah untuk sini dia sudah mempermainkan lagi. Jadi tunggu kejelas daripada MCA nya aja dulu, nanti mungkin akan kita kenaikan dari 1 ataupun 1.400 tapi di bawahnya. Jadi dia tidak mau tembus ini berarti mau menjalani penurunan lagi. Cuman turunnya harus pelan-pelan. Karena ini belum naiknya itu karena ada aksi nah itu harga wajarnya kita ikutin. Laba laba 144 144 udah cukup mudah 144 teman-teman ya. Saya kemarin aja waktu tanggal 16 April ya karena sampai 69 oh turun ke 144 sekarang turun lagi 144 gitu. 140 betul. Tanda tanda kenaikan saya sudah dilewati dengan baik di sini ya, tercapai berarti ya. Target 8 juga dia ikutan teman-teman. Kita udah bagus ya. Nah, ini tanda penurunan saya bikin di sini ya, karena di sini ada gap kecil. Nah, dia sudah meninggalkan jejak kenaikan teman-teman ya di angka ini kepala merah 145 kepala merah. Artinya nanti kalau dia ada penurunan jangan lepas pada MA20 MA20 atau MA 10-nya masih aman MA 10-nya. Cenderung dia akan uptrend kembali ini untuk koreksi aja. Dia harus bisa melewati 173 74 74 kan ada nih teman-teman kalau ada kenaikan ya. Dia cenderung harus melewati ini dulu, ada koreksi langsung melewati. Harusnya kalau bagus teman-teman naik sini ada koreksi dikit nanti tidak lebih daripada harga penurunan yang di sini nanti tunggu aja nanti ada kenaikan nanti dia nunggu terus stop sebelum sekian kalau ada koreksi ngambil stop 3 dan ada kenaikannya biasa kalau kondisi lagi cukup baik ya karena waktu di sini kan dengan baik kan jaraknya seperti jadi naik kadang-kadang nanti kalau naik turun kan tapi kalau dipakai di sini memang yang suka agak riskannya di sini ya kayak sini agak riskannya kenapa ini naik nggak naik nggak gitu makanya ikutin aja MA nya teman-teman ya kalau lagi posisi begini teman-teman oh mulai bagus nih ikutin MA nya kalau ada masih misalkan ini sih tadi kalau bandar morologi ataupun istilahnya foreign belum masuk gitu kan kenapa belum masuk kok di sini foreign kalau teman aplikasi foreign belum masuk foreign bandar mungkin barang baru sedikit masuk ya untuk foreign morologi harusnya jangan masuk di sini ya tidak masuk secara apa namanya secara badan belum masuk cuma kalau teman-teman berikut MA PA tenang aja sudah masuk ini sudah masuk masuk pertama di sini tinggal tunggu koreksinya aja bisa masuk di tunggu koreksi kalau dia masuk sekarang pun dia sudah ambil satu apa namanya kalau masuk nanti ketika koreksi dia akan ambil ya akan ambil lagi biasa seperti teman-teman kita cek untuk laba posisi namun kita udah murah banget teman-teman ini juga ada saya bilang ada bandarnya nah, ada bandarnya tenang aja teman-teman yang nyambut di 500 mah bisa nyambut oh yang 500 teman-teman upayakan sebelum 500 600 upayakan nanti average teman-teman sampai sini ya 424 aja kalau bisa sampai sini nih 296 ya kalau average sekarang sih sudah kalau yang 500 nih teman-teman sudah bisa referensi di average ini cuma teman-teman punya harga di angka 300 kalau average sekarang itu cepat ikutin cepat di sini teman-teman karena masih posisi harga tengah harga merahnya beda dengan kalau masih posisi ini berarti di posisi harga tengah ini sudah satu siklus berarti fix ini milik badar ya ini fix milik badar ini ada badarnya nah teman-teman kalau yang badar biologi harusnya ngikutin bandar aja ya bandar sudah masuk ya 15 lot teman-teman lumayan lah 15 lot tapi terdeteksi ada pengambilan oke teman-teman untuk si laba seperti itu ya cenderung dia masih ada bandarnya jadi tenang aja yang nyangkut di atas masih kesebut ya teman-teman sabar aja ya kalau teman-teman istilahnya
2023 atau 2022 di April itu tahun 2024 kan, sekitar 2 tahunan ya. Tapi kadang-kadang dipercepat gitu, kadang-kadang diperlambat lebih lambat lagi teman-teman. Dasar teman-teman, barang di bawah, tapi dia kehebatan di bandar itu plus dengan berada dari kerja mampu untuk memakan harga ya. Beda dengan retail ini yang baru sekarang tidak ada kemampuan untuk memakan harga. Teman-teman coba-coba aja jualan barang tidak nikmat, biarkan 1 hari nanti dijebloskan. Kita biarinlah barang ya. Sudah mulai bagus, sudah mulai bagus teman-teman. PR gapnya juga sudah dipenuhi dengan baik kayak di sini doang di angka 97 atau di angka 77 teman-teman, itu area penurunan. Lanjut ada ALII. ALI udah naik tinggi teman-teman ya, udah naik tinggi, dikit lagi ke targetnya. Target yang saya targetkan sudah ditembus dengan baik. 1, 2, 3, semua targetnya dipenuhi dengan baik. 3, 4, nih kelima juga tercapai. Jadi berarti tercapai di sini teman-teman. Saya kasih tanda tercapai aja ya. Tercapai tanggal kemarin di sini. Tanggal 16 April. Semua ini buat itu aja teman-teman. Buat nanti saya neliti untuk kedepannya ya, karena tidak akan selamanya emiten itu up terus teman-teman ya. Nah, udah saya kasih tanda di sini tercapai ya. Tanda satu lagi teman-teman di angka 467 ya untuk ALI ini. Dia meninggalkan jejak penurunan di sini ya. Kita gedein dikit deh, biar kelihatan nanti buat masa depan penurunannya. Biar saya tidak nandangin lagi. 371 di angka si ekor hijau 358. Wis, ini udah keren. Terus di angka 382. Udah, itu aja teman-teman ya. Secara TA teman-teman ikutin MA10 sama MA20 lagi menuju ke atas, manfaatin itu ya. Kalaupun ada koreksi sedikit-sedikit wajar. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokal akumulasinya keren, poren keren, poren 2 kali nih, 1, 2 berkumpul dengan baik, Smart Money berkumpul dengan baik dan langsung terjadi kenaikan. Bandar lagi memaaf harga teman-teman. Artinya apa? Artinya lagi terus dimaaf harganya. Kalau ada koreksi-koreksi dikit, selama MA10 masih menuju ke atas atau MA20 masih menuju ke atas, masih cenderung aman. Apalagi MA200 baru nongol dikit teman-teman ya. Dia ini sudah mulai uptrend ya teman. ALI kita cek posisi. Kadang-kadang kalau bandar itu teman-teman memberi kejutan teman-teman ya. Dari harga bawahnya teman-teman dia. Harga bawahnya. Ya, ini harga bawahnya teman, dari harga bawahnya. Artinya masih cenderung murah. Tinggal nunggu break aja di sini 440. Makanya ini harus sampai ke target sini teman-teman ya. 468 ya. 469 nih. Break aja dari sini teman-teman. Sudah dipastikan harusnya saya itu dia koreksi dulu. Koreksi ya agak dalam dikit nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak lepas daripada 381 ataupun di MA10 nya masih cenderung aman teman-teman. Ini juga bagus teman-teman kemarin ya, ketika dia si kepala kembar jadi nih tuh kan teman-teman, si kepala kembar itu kadang-kadang pas kepala kembar gitu kan. Nah, makanya saya bilang 2 dari 3. Kadang-kadang up-nya itu ketika MA10 menuju ke atas. Tapi di sini kan gagal di sini nih. Padahal MA10 hingga menuju ke atas, tapi sini gagal kan. Malah dibawa ke bawah lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu bandar itu kadang seperti itu teman-teman ya.
Jadi secara tes, secara candle kadang-kadang dia itu bisa mengkelabui teman. Makanya saya bilang 2 dari 3 kan kalau yang kepala kembar itu. Di sini terjadi penurunan tapi di sini terjadi kenaikan. Mungkin karena ada candle hijaunya kecil bisa jadi seperti itu. Koinnya besar bisa jadi seperti ini yang terjadi. Kadang-kadang tapi seperti ini juga kadang-kadang karena ada tekanan dari atas teman-teman meyakini wah ini masih turun nih gitu. Ternyata kenyataannya si bandar itu memanfaatkan psikologis dari teman-teman ini nih. Ini terjadi kepala kembar, ya. Nih, apakah akan turun atau tidak? Di sini kalau terjadi kepala kembar, perhatikan teman-teman. Karena ada tekanan, itu sama ada tekanan apakah naik atau tidak, makanya bilang 2 dari 3. Maka saya pilih kalau saya pingin itu pingin turun dulu untuk koreksinya dulu teman-teman. Ini sudah kenaikan sudah berapa persen? Baru 25%, masih cenderung aman, masih ada 5% lagi teman-teman ya. Sudah melakukan percobaan ke tanda-tanda kenaikan 2 kali teman-teman di sini nih, tapi belum tembus juga. Mudah-mudahan sih ada kalau saya pinginnya koreksi teman-teman. Secara TA masih posisi ke atas. Artinya masih posisi upper, tinggal tunggu koreksinya aja. Mudah-mudahan bisa tembus ya 466 ya mudah-mudahan. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini masih posisi murahnya, tinggal tembus sini aja teman-teman. Kalau dia bisa mencapai harga atas lagi ke angka 800 ataupun ke angka 645, berarti dia punya satu siklus teman-teman ya. Artinya apa? Artinya dia punya bandarnya. Tetapi kalau dia terbentur di angka di sini 4 berapa di sini? Di sini terbentur di sini berarti dia siklus sampai sini aja udah. Ya, mungkin nanti akan sekali-kali ke atas, tapi teman-teman standarnya nanti di sini. Jadi nanti ngambil di bawah, jualnya nanti di sini ya. Paham nggak teman-teman? Jadi siklus jadi standarnya di sini kalau dia ada penurunan lagi sekali lagi ini penurunan lagi contohnya sampai ke level bawah lagi tidak jadi naik. Berarti di sini udah standarnya nih. Jadi teman-teman nanti ke bawah di sini nanti dia akan jualan di harga murah terus. Tapi kalau udah satu siklus ke sini, teman-teman tinggal nunggu di bawah aja, tunggu beberapa tahun akan terjadi yang belum satu siklus teman-teman, baru siklus pendeknya aja ini. Kalau satu siklus kalau hitungan saya naik satu kali, mulai tadi laba ya. Naik satu kali, turun sampai ke level bawah, naik lagi, turun lagi. Nah, itu satu siklus ya. Jadi bandar berkuasa di sini. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sih ini yang menguasai ini bukan bandar ya. Mudah-mudahan nanti yang menguasainya itu adalah fundamental, mudah-mudahan ya. Karena kalau dari hitungannya ini belum cukup usia teman, baru tahun 2024 apalagi ya, belum bisa untuk dihitung harga wajarnya. Jadi ikutin aja masih milik bandar teman, masih milik bandar selama 3 tahun itu masih milik bandar. Jadi bandar mau dikegocapin kayak mau ke berapapun terserah mereka. Gitu. Apakah mau bermain di harga bawah atau di harga atas juga itu terserah bandar. Apakah saya ada ke atasnya kita cek. Oh sampai sini aja teman-teman dulu. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu nanti mudah-mudahan bisa ketemu sini. Karena kalau sini udah break teman-teman artinya sudah melewati ini. Sudah melewati kenaikan yang di angka 442 ya. Ya, harus break dari sini baru menyatu ke sini kan. Tapi catatan saya yang sudah saya bikin garis-garis tengah-tengah ikannya sudah tercapai dengan baik. Mudah-mudahan ada koreksi teman-teman karena emang sudah mulai bagus. Mudah-mudahan ada koreksi nanti bisa mencapai ke harga 4. Baru situ kita bicarakan. Pungutan bandara soalnya lagi bagus teman-teman. Poren terutama poren nih, ini hijau banget teman-teman ya. Dan bandar baru kemarin ngambil gitu kan dari bulan Maret aja. Tapi porennya sudah nyicil sejak tanggal 11 November. Bayangin aja, 11 November nyicil si AL ini. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk ALI ya. Bagus teman-teman ya. Chen nih, Chen. Chen santai teman-teman, ngopi dulu. Chen udah. Nah standar Chen itu di sini teman-teman standarnya ya di angka 157. Ini kan terjadi kenaikan belum punya siklus dia Chen belum udah punya siklus belum? Saya ingin lihat maksimal teman-teman ya. Oh punya teman-teman punya siklus nih. Sampai ke level berapa nih? Nah 254 teman-teman ya. 254. Oh berarti di bawah tahun berapa 254 nih? 2013. Ini mentoknya tahun berapa ini? 2015 berarti masih ada harapan teman-teman ini. Sini nih. Ya, ke sini kan. Makanya saya pengen lihat kronologis maksimal seperti teman-teman jadi ketahuan.
Jadi punya harga standar agak di atas sedikit ya di sini nih. Yang ke 200-an mudah-mudahan tercapai. Karena kalau 200 itu tercapai juga di sini kan. Nah, mungkin kalau ke sini ya harus menunggu dulu siklusnya. Nah, siklusnya kalau sampai ke situ masih bisa lah teman-teman. Makanya kalau ke angka 143 itu masih memungkinkan teman-teman. Nah, ini cuman nunggu downtrendnya lama ya. Dari tahun 2012 sampai di downtrendkan sampai ke level berapa nih? Ke level 54 kan tahun 2020. Bayangin 7 tahun teman-teman dilevelkan baru mencapai kemenangan tahun 2021 ya, mencapai kemenangan. Maka teman-teman yang nunggu chain itu di tahun ini, apalagi yang di bawah nih gitu kan. Wah, udah untung, sini juga sudah untung lagi yang nyangkut di sini kejemput sampai untung gede kalau teman-teman berlaku sabar teman-teman. Itulah sampai 7 tahun kan. Baru mencapai harga sampai 400 teman-teman. Kan berapa kali lipat teman-teman. Oke, chain. Cuma sayang banget chain itu apa namanya? Pada sininya bagus ya, tahanannya bagus. Yang banyak duit semua teman-teman. Nah, teman chain itu sebenarnya saya tidak suka dengan lukisannya, cenderung begini teman-teman ya. Begini tidak beraturan lah teman-teman ya. Kadang ada datar begini gitu kan. 36 gitu kan karena kena FCA juga kali ya. 36 teman-teman ya. 32 teman-teman ya. Sampai ke harga berapa terendahnya gitu kan. Nah, kalau chain teman-teman ya, garis yang kemarin yang saya gariskan di sini nih tercapai dengan baik ya. Satu nih, ini area penurunan, hati-hati ya. Nah, ini kita cek area penurunannya. Kalau sudah tinggi begini ya dia harus koreksi juga teman-teman. Ini area koreksiannya ya. 89, mudah-mudahan kita ke 89. Ini semua ada area koreksian semua teman-teman, dari mulai 39 terus angka 43 ini area koreksian semua. Kalau kita batasin ke 50 juga boleh lah teman-teman ya. Kita cek. Jadi teman-teman kalau ini udah 120 teman-teman, saya tidak punya tahanan di atas kan di sini. Saya tidak suka dengan ininya aja teman-teman, tidak suka dengan apa namanya. Ini karena kemarin kena FCA ya. Sempat kena FCA ya. Sampai ke level 30 berarti ada bandarnya teman-teman. Ini ada bandarnya. Nanti mungkin ini sudah tinggi di sini ya. Bandar lagi berusaha untuk menjual di harga tinggi teman-teman. Karena hukum bandar adalah mengambil serendah-rendahnya, menjual setinggi-tinggi. Ini sudah terjadi teman-teman. Sedang terjadi penjualan. Perhatikan ya di sini bandar lokal menjual, ini bandar foreign menjual. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mau menaik lagi atau naik lagi ya teman-teman harusnya berpikirnya teman-teman ini sudah harganya sudah berapa gitu kan. Kita cek di sini nih kenaikannya sudah berapa persen. 195 teman-teman. Kalau dia memaksakan naik lagi ya harusnya ada koreksi dulu. Kalau dia koreksi lagi mungkin tidak akan kena suspend teman-teman ya, ataupun kena UMA gitu kan. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk menaikkan lagi, hati-hati kena UMA teman-teman ya. Mereka si bandar juga berpikirnya harus turun dulu, model seperti ini turun dulu ya. Tapi tetap di sini harus hati-hati 88 terus di atas 58. Ambil cepat aja teman-teman, harusnya sih ini kalau pingin turun dulu, koreksi dulu, tidak tembus daripada 89 ya mungkin masih kondisi aman gitu kan, bisa apa lagi. Tapi kalau sudah jeblos sampai ke level 57 lagi ya otomatis jatuh lagi. Karena apa sekarang si bandar lagi jualan dengan baik di sini. Sudah jualan dengan baik, si foreign pun demikian. Tapi secara MA masih posisi ke atas. Ada tinggal tunggu koreksiannya aja teman-teman ya. Kalau sudah begini teman-teman harus bagaimana? Hati-hati teman-teman. Tapi walaupun teman-teman sudah tinggi, kalau kita lihat sejarahnya teman-teman ya, teman-teman bisa ke level sindikat sejarah itu di sini di angka 159 teman-teman ya. Mungkin bisa ke situ ya di sini nih. 1 2 ya kan normalnya di sini teman-teman. Kalau ini kan status yang tidak normal teman-teman ya. Artinya ini ada sesuatu hal lah teman-teman ya. Bahkan ke harga tengah dia jarang-jarang ke harga tengah, hanya ke harga tengah antara murah sama ini harga tengah, harga wajar di sini, harga murahnya. Berarti tentu tengah di sini aja. 164 adalah targetnya teman-teman. Kalau saya sendiri teman-teman ya, saya tidak akan besok naik, besok turun, enggak teman-teman. Saya tidak cenderung begitu teman-teman. Itu biarkan jadi urusan bandar teman-teman. Yang harus teman-teman pahami kalau melihat channel saya itu di mana batas kenaikannya sudah saya ketahui dan di mana batas penurunnya sudah saya ketahui. Saya akan melakukan apa? Cut loss, average, atau dibiarkan.
Begitupun dengan kenaikan. Kalau kenaikan sudah saya jelaskan. Teman-teman mungkin sudah lihat channel saya untuk take profit. Apakah teman-teman take profit karena MA, karena persenan, karena isu, ataupun karena lain sebagainya sudah saya bahas. Teman-teman silahkan cari di playlist. Teman-teman ada cara take profit di situ ya. Jadi teman-teman gak usah nanya ke orang lain lagi. Jadi teman-teman sudah punya peraturan sendiri nanti ke depannya. Oh, saya TA nih. Kapan TA sudah mulai take profit? Ketika MA10 memotong MA20, artinya udah dead cross. Oh, saya mah fundamental. Harga wajarnya sudah tercapai dengan baik. Saya lebihin dikit udah. Ataupun teman-teman, saya mau fundamental ini masih bisa naik gitu. Kalaupun turun ke bawah lagi akan saya ambil lagi. Saya mah aliran dividen gitu kan. Mau naik mau turun juga nggak jadi masalah. Saya pinginnya dividen aja. Nah, jadi teman-teman tentukan sendiri. Jangan sampai teman-teman niatnya investing, baru 2 minggu naik 3%, 4%, atau 10%, udah dijual gitu. Padahal target teman-teman bukan di situ. Kalau seorang investing teman-teman, contohnya ngambil sudah bagus itu MT, contohnya bagus itu secara fundamental bagus gitu ya. Kita cek deh fundamentalnya bagus ngecen ya. Kalau teman-teman istilahnya fundamentalis, target teman-teman itu harus sudah tahu di mana teman-teman ya. Sorry. Nah, kalau lihat daripada fundamentalnya ini 0,0 teman-teman ya. Maka saya lihat di sininya di di K-nya. Ini minus 2 teman-teman ya. Terus ini minus terus. Orang fundamentalis akan masuk ke sini teman-teman ya. Hanya bandar aja yang ngurusin yang seperti ini. Kan syarat bandar cuma satu, bukan satu. Syarat bandar itu sedikit teman-teman. Yang penting tiga syarat bandar yang suka saya bilang itu ya. Selama tokohnya tidak bermasalah, artinya manajernya tidak terjerat dengan dengan hutang atau apapun gitu ya. Selama tokohnya tidak bermasalah, LK-nya masih keluar. Ini kan LK-nya masih keluar. Tidak di PKPU-kan dan equity-nya positif. Masih aman. Equity-nya kan positif 4,4 triliun walaupun hutangnya 12 triliun. LK-nya masih keluar walaupun negatif. Dan tokohnya bermasalah enggak? Dan PKPU kan enggak? Masih cenderung aman karena ini milik bandar. Ya, jadi kalau yang milik bandar ya teman-teman harus tahu resikonya. Bandar itu akan mengangkat setinggi-tingginya dan akan menjual nanti serendah-rendahnya lagi, dan nanti akan mengambil seharga serendah-rendah mungkin. Nah, cuman kalau bandar seperti ini kadang-kadang seperti teman-teman, jadi biarin sampai 7 tahun gitu baru di up, biarin lagi nanti turunin lagi, seperti harus tahu resiko seperti itu. Emiten-emiten yang nyangkut di sini nih teman-teman ya, ini masih bisa kejemput asal teman-teman mampu nggak nunggu sampai 7 tahun. Nah, makanya ketika udah saya beli di pucuk sini gitu kan, contoh karena belum tahu, adanya belilah pucuk di pucuk, orang merasa pingin naik lagi, di sama nih, wah pingin naik lagi. Ini pasti kejemput juga teman-teman karena tinggal nunggu waktu aja. Sanggup nggak nunggu 7 tahun? Makanya ada istilah average. Oke lah, saya tidak akan saya anti cut loss gitu. Maka teman-teman ketika di pucuk sini, ketika sudah di harga murah, nunggu berapa tahun harga murah juga nih. Tahun 2021 dimurahkan tahun 2024, 3 tahun. Sanggup nggak nunggu 3 tahun? Nanti beli di harga murahnya. Kalau teman-teman beli di sini, average teman-teman mungkin tengah-tengah. Di sinilah di 208. Nanti mungkin teman-teman punya rezeki lagi, average sedikit ke bawah lagi, average lagi, nanti mungkin di sini nih. Nah, jadi dua kali average itu sudah kejemput. Makanya saya suka menyarankan kepada teman-teman average lah di MA10-nya. Nah, MA10 seperti ini. Di sini average, teman-teman. Nyangkut contohnya di sini, ya nanti average lagi MA10 nih. Belum. Nah, di sini. Average di sini. Nanti kan tengah nanti kejemput. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi pandangannya jadi saya tidak pernah melihat besok akan naik atau turun. Yang saya perhatikan itu di mana batas penurunannya, di mana teman-teman akan take profit. Jangan sampai buat take profit, buat ngambil aja teman-teman masih bingung ataupun masih nanya-nanya kepada orang lain. Teman-teman harus menentukan sekarang sendiri kapan saya mau ngambil, kapan saya keluar. Sudah saya kasih tahu semuanya teman-teman ya. Saya sarankan kalau ngambil MA10 di bawah candle dan kembalikan ke hukum dasarnya. Beli saham itu di bawah, jangan sampai di atas. Resikonya tinggi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin dapat dipahami ya yang menanyakan Chen apakah masih bisa uptrend.
Kalau milik bandar masih bisa, cuman posisi bandar sedang keluar. Kecuali kalau bandar ada koreksi dikit, dia ngambil lagi. Mulai di sini kan koreksi dikit, dia ngambil lagi. Jualan lagi, ya, jualan lagi. Nanti ada koreksian enggak? Gitu teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman aliran bandarmologi. Kalau teman-teman TA, wah masih uptrend nih. Kapan mulai jual? Ketika MA10 sudah menunduk ke bawah, apalagi sudah menyentuh MA20. Andaikan dia naik lagi, udah, saya udah di situ aja. Andaikan naik yang nggak jadi masalah. Teman-teman jangan menyesali apa yang sudah terjadi, karena itu keputusan teman-teman. Dan jangan sampai dirubah peraturan teman-teman itu, kecuali dalam hal-hal tertentu, catatan gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin dapat dipahami ya. Lanjut, ada BTPS. 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 Wah, BTPS udah naik teman-teman nih. Udah mulai uptrend kembali teman-teman, tapi sudah mulai koreksi lagi. Ini tunggu keputusan teman-teman nih si market makernya, apakah mengizinkan untuk uptrend atau hanya kenaikan sementara saja. Target kenaikan sudah dicapai dengan baik di sini ya teman-teman ya. Ini 1, 2 di target penurunan, 3 target penurunan dicapai dengan baik. Nah, kita akan bikin target lagi. Ini target penurunan bisa ke level ada si ekor hijau. Mudah-mudahan menjadi target masa depannya ya. Sama nih ya, ada si gap yang sangat lebar. Terus sini gap aman di sini. Oh, sini gini. Ini seekor hijau teman-teman, di sini hati-hati ya. Kenapa? Dia up ke atas dulu, dia up dari bawah. Itu seekor hijau namanya teman-teman. Ini sudah kehapus kalau sudah kehalang sama ini. Ini sudah bagus teman-teman. Dia sudah menekan tanda-tanda kenaikan pula di sini. Yang 990. Mudah-mudahan koreksinya tidak sampai ke MA200 ke MA20 ya. Tapi secara penguatan saya juga pikir ini harusnya koreksi sebentar terus dia break, saya bilang teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap emiten sudah mulai diakumulasi nih teman-teman, perhatikan nih. Ya BTPS ini akumulasi daripada bandar porennya ya. Ini bandar poren akumulasi nih di sini nih. Ya. Akumulasi bagus. Ini juga si bandar lokal akumulasi bagus, belum jual. Makanya kalau dia mau niat dikebawahin, berarti dia mau ngambil barang agak di bawah dikit teman-teman nih. Nih perhatikan ya. Smart Money belum jualan loh ini teman-teman nih. Smart Money ya. Baru jualan sekarang sekali di sini nih. Dan terjadi kenaikan. Dan ini belum ketembus, belum bisa menembus ke angka 1000-an ya. Ini mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mudah-mudahan ini kan 4 kali dia ada koreksi sebentar. MA10 masih di posisinya untuk menuju ke atas. Bisa ke target sini 1046. Udah dinyatakan dia akan uptrend. Kalau ini masih dalam tahap tanda tanya. Kenapa? Apakah di si poren ini mau ngambil lagi di harga di bawah atau nunggu keputusan market maker yang besarnya yang kemarin nunjukin di tanggal 8 ya. Itu tinggal nunggu itu aja teman-teman ya, hari Senin nih. Dengan cara berarti nanti harus si IHSG itu harus tembus ke tanggal 8-nya teman-teman, melebihi dikit aja gitu ya. Nanti ada koreksi sebentar baru akan terjadi kenaikan. Karena kadang-kadang si bandar poren itu tidak ngambil di bawah teman-teman ya. Dia ketika si IHSG itu ada mulai uptrend itu malahan ketika di bawahnya tidak terjadi pengambilan. Nanti pengambilan itu ketika dia sudah bikin step 1 dan lagi sideways. Biasanya seperti itu teman-teman di IHSG kita itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Ini harga wajarnya 1.500, jadi masih punya kesan. Dipindahin sebentar. Ini ada, nah ini tulisan saya teman-teman ya, ditulis tanggal 12.03. Silahkan teman-teman dicek untuk videonya. Untuk harga wajarnya ya 1.500. Jadi ke 1.100 masih posisinya masih bagus. Target ke angka 1.200 saja, jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman. Kita lihat BTPS. Posisi teman-teman, posisi. Udah murah teman, murah banget BTPS. Sudah lepas daripada harga IPO kemarin nih. Bukan IPO, harga listing. Sudah jebol, udah murah banget. BTPS sudah murah banget. Sedikit lagi harga murah sih di angka 691. Mas ini sudah didatarkan di 852 kan. 210 kali gitu kan, ini mah fundamental teman-teman. Udah katain fundamental lagi posisi murah. Target 1.500 aja, jangan tinggi-tinggi ya.
Berarti 1.500 mana nih? Jadi 2.000, berarti masih di harga murahnya di sini nih. Ya, masih di sini harga apa namanya targetnya nih. Sedikit banget target saya ya. Tapi kalau mau nunggu ya silahkan aja. Yang penting dia break di angka 1.400 ya. Nah, dia sudah mulai koreksi sebentar, bisa melanjutkan kenaikan, bisa ke level 2017. Jadi mulai tahun 2021 dikembalikan kepada fundamentalnya ya. Fundamentalnya itu ternyata sekarang 1.500. Mudah-mudahan sih dia kalau Pegas kan bermain, mudah-mudahan dia seperti Pegas gitu ya. Jadi hanya bermain di harga murahnya aja di sini nih. Antara harga tengah sama harga murah kan sebelah ini harga murah. Bermain di harga murah, jangan sampai bermain di harga eksklusif, teman-teman. Karena kalau ke harga eksklusif kan agak kalau nyangkut agak lumayan susah juga kejemput ya. Tapi kalau di harga sini udah murah teman-teman, tinggal tunggu aja ini mah, tinggal murah, tunggu waktu, bersahabat dengan waktu. 1.500 bisa teman-teman ya. BTPS itu adalah emiten yang fundamentalnya baik gitu aja teman-teman ya. Juga secara apa namanya, secara harga wajar meningkat dari kuartal 3 ke kuartal 4 bagus. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk BTPS. Ini sudah berapa menit teman-teman ya? Nah, satu lagi deh. Ada apa kalau nggak salah nanyain dividen ya. Bagian dividen ya. Apa kita itu dulu ya, apa namanya? Updateannya dulu ya, LPPF. Matahari kapan nih? Matahari. Nggak ada yang nanyain Ra nih. Target sudah tercapai teman LPPF ya. LPPF ini harus hitung harga wajar teman. Wis, ini berarti LPPF cenderung dijual di harga murah bangetnya. Targetnya harga murah teman-teman ya, soalnya dari tahun 2022 cenderung hanya masih di harga murah aja. Harga murahnya aja 5.662 teman. Sebab LPPF bisa pernah dijual di harga 21.000 teman-teman ya. Dia cenderung mantul teman-teman. Jadi teman-teman kalau sekarang beli sekarang ya masih di 836 itu posisi mantulnya bisa ke arah harga murahnya ya. Di sini teman-teman. Jadi saya penasaran teman LPPF ini. PPF. Saya pengen LK-nya tahu teman-teman, tahu ya. Kita bahas nanti deh, kayaknya bagus banget teman-teman nih. Sampai ke angka 21.000 gitu ya. Keren banget dulunya. 5 kali 6 kali, berarti tinggal 1 kali lagi teman-teman ya. Ini harga tengahnya 6.50. Masih murah lah teman di sini ya. Oke. Nah, ini cuman teman-teman LPP target saya sudah tercapai dengan baik. Terus di sini juga sudah tercapai dengan baik di 2000-nya. Harusnya sudah selesai teman-teman ya. Tinggal tunggu penurunannya aja. Dan kemarin tanggal 8 dia terjadilah penurunan di sini kan. Pas banget di sini kan, cuma lebih dikit aja. Oke, LPPM sudah terjawab ya. Jadi saya tinggal nunggu penurunannya aja. Ini apalagi ada dividen, pasti diketahui dividen trap. Berarti ini nanti pencapaian saya sudah tercapai dengan baik, tapi dengan shadow tetap akan saya pertahankan, tidak akan saya hapus karena baru tertembus sama shadow aja. Artinya nanti harga tertingginya di sini sudah teman-teman ya. Karena perhatikan bandar lokal, bandar foreign jualan, bandar lokal pun jualan. Ya, dia banyak yang nerima adalah mungkin ini dari kalangan bandar luar, termasuk KAI kan bandar luar kayak teman-teman ya, cenderung bagus semua yang nerimanya. MG juga bagus, ada teman kita. Jadi walaupun dibuang sama si bandarnya, tetap yang nerima bagus teman-teman, bandar-bandar bagus. Oke teman-teman, jadi ini lagi pembuangan, hati-hati ya. Dia meninggalkan jejak penurunan di angka 1.600 dan dia jejak penurunan di angka 1.800. Posisinya ambil terus, sekarang lagi pembuangan. Dia lagi pesta sekarang teman-teman. Yang pesta itu sekarang beraloka dan foreign ya. Nanti teman-teman walaupun ada dividennya, teman-teman kita cek dividennya. Corporate action outgoing 300 teman-teman ya, tanggal 21 April. Jadi nanti dividen trapnya tinggal 300 aja. Ini harga terakhirnya berapa sekarang? Nanti harus pasti tanggal di sini terakhir ya teman-teman nih. Ketika tanggal 21 ya. Hari Senin ya, 21 ya. Hari Senin bukan? Coba lihat di sini cek. 1995 ya. Ya hari Senin ya. Nih. Nanti akan ada dividen trap teman-teman ya. Ini kan harganya 1995 teman-teman ya, 1995 ya.
tinggal 300 aja. 300 1995. Nah, kayak tahun ya. 1995 teman-teman. Kita cek, kita kasih sama dengan, kita kalikan 100, sekitar 15%. Nah, kita cek deh ya. Per hari ini kan berarti ya dividend trap-nya. Sekalian dibahas deh. Apakah ini aja deh? Apa namanya? Ini terjadi nggak 15% ya? Dari sini berarti ya. Tarik 15%. Nah, itu 15% dari sini. Sampai sini ya. Jadi sekalian kalau terjadi dividend trap bisa mencapai ke harga pendebusan di tanggal 8, teman-teman ya. Oke, kita kali tulis di sini dividend trap ya. Deep track trap. Nah, gitu ya. Deep trap. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan rencana teman-teman ada dividend trap ya di LPPF ya. Oke, sekitar seginian lah kalau dia membagiin dividennya sekitar 300-an. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Hati-hati ya untuk LPPF ya karena dividend trap-nya. Mungkin salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.